Seperti minggu lalu saya bilang, saya janji bahwa saya akan menyampaikan firman Tuhan atau khotbah dengan judul hidup sederhana. Ya, hidup sederhana. Saudara kasih dalam Kristus, beberapa waktu yang lalu Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik sedunia, datang ke Jakarta. Kemudian dari berbagai rangkaian beliau, ada satu momen yang akhirnya menjadi viral. Ya, apa itu? Foto jam tangan Bapak Paus. Orang mengulik, orang mencari, ternyata jam tangan beliau itu mereknya ini, gitu ya, dan harganya kurang dari 200.000, antara 100.000 sampai nggak sampai 200.000. Bayangkan, seorang pemimpin umat Katolik sedunia, dan dia adalah selain pemimpin agama Katolik, juga pemimpin negara. Karena Vatikan itu adalah negara. Ya. Di Jakarta ada duta besar Vatikan. Jadi double, dia pemimpin agama dengan kalau tidak keliru 1,3 atau 1,4 miliar umat Katolik sedunia. Kemudian dia juga kepala pemerintahan. Makanya di mana dia pergi disambut bukan oleh menteri, tapi oleh presiden atau perdana menteri. Ya, karena tingkatnya adalah seorang kepala negara. Tapi seorang kepala negara seperti itu kan nggak ada kan negara ini. Oh ya, ada India, dia 1,4 miliar ya. Cina 1,3. Ternyata India lebih banyak penduduknya dari Cina. Dulu kita tahu Cina lebih banyak dan paling banyak sedunia, tapi udah disalib sampai India. Nah, itu negara dengan penduduk terbanyak. Nah, ini pemimpin agama dengan umat terbanyak. Ternyata hanya pakai jam tangan seharga kurang dari 200.000. Ini gimana? Ini kita, ya. Nah, akhirnya orang berkesimpulan, betapa sederhananya hidup seorang Paus. Dengan jam tangan aja pun hanya pakai yang seharga kurang dari 200.000. Itu kesimpulan beliau. Patut untuk diteladani. Ya, patut untuk diteladani. Nah, di sisi lain, ramai kepo. Coba beberapa waktu yang lalu, sebelum kedatangan Paus, sudah cukup ramai di video, di media sosial, beberapa hamba Tuhan, beberapa pendeta pakai jam tangan dan dilihat, dicari mereknya apa, harganya ratusan juta. Coba 200.000 kurang dengan ratusan juta. Bahkan ada pendeta hamba Tuhan yang pakai jam tangan nilai atau harganya sampai lebih dari 1 miliar. Jam tangan loh, ya, jam tangan harganya di atas 1 miliar. Nah, waktu itu ada tokoh yang bilang, ya kenapa? Pertama, dia mampu beli, emang itu kenapa? Itu kan dikasih, ya, dikasih terima aja, dia pakai aja. Jadi dengan kedatangan Paus, orang mulai membanding-bandingkan. Karena kata Pak Jokowi, ojo dibanding-bandingkan. Gitu ya. Tapi suka langsung membandingkan. Kenapa ada orang yang pakai jam tangan seharga ratusan juta, bahkan miliar, sementara ada yang hanya pakai 200.000. Padahal kalau mau, Paus bisa nggak pakai yang miliar? Paus kasih pengumuman. Siapa umatku yang 1,4 miliar yang bisa memberikan saya jam 1 miliar? Kayaknya rebutan dulu.
bukan satu ya, tapi Paulus nggak pernah melakukan. Nah, intinya adalah orang kita kenapa ya? Ada satu contoh. Kita kenapa di sisi lain ada satu contoh itu dari jam tangan. Karena ada kata-kata yang bagus. Jamu mau merek apapun, mau harga berapapun, dia tetap menunjukkan waktu yang sama dengan harga yang murah. Betul ya? Kita mau pakai jam tangan murah, jamnya menunjukkan waktu yang jam 3 sama jam 3. Jam 4 sama. Jadi nggak bawa pengaruh jam mahal atau jam murah, sama-sama menunjukkan waktu yang sama. Nih, mari kawin dengan orang yang tidak ada di kalian masih perpuluhan. Apakah orang kaya makannya sehari 7 kali? Ini perpuluhan. Sehari banyak, jadi dia makan 7 kali ada. Sekali apapun dia makannya berapa? 3 kali, maksimal 3 kali saja. Nah orang yang nggak kaya makannya sehari berapa kali? Ya, seperti itu. Ini yang jadi masalah. Terlalu jauh kesenjangan antara orang yang hidup mewah dengan rumah yang wow, ya, dengan orang yang kadang-kadang rumahnya bahkan ada yang tidak punya, terlalu jauh kesenjangan. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, bolehkah orang Kristen hidup mewah? Itu pertanyaan. Salahkah kalau orang Kristen hidupnya penuh dengan kemewahan? Kalau saya tanya di sini, pasti jawabannya ada pro dan kontra. Pasti ada yang bilang boleh, ada yang bilang jangan, tidak boleh, ya. Tapi kita nggak mau pendapat kita pribadi, karena kita orang Kristen, kita mau belajar dari Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan itu yang kita dengarkan dan kita paham. So kalau tanya 10 orang, bisa-bisa bukan 10 pendapat, 11 pendapat. Karena satu orang punya 2 pendapat. Kalau masing-masing satu orang punya 2, 10 orang 20 pendapat. Mari kita lihat bagaimana tentang hidup sederhana dan hidup mewah kata Alkitab. Kita pertama baca Matius 6 ayat 11. Pertama kita baca Matius 6 ayat 11. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 11. 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang ini doa yang diajarkan kepada murid. Kalau kamu berdoa, ya katakan ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukup. Tuhan Yesus mengajarkan kepada untuk segala sesuatu bukan berlebih, tetapi secukup. Bukan berlebih. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita, berikanlah pada kami makanan sebanyak-banyak. Tidak. Dia bilang secukup. Kalau saudara menuang air minum, teh, susu, kopi ke dalam gelas, ketika dituang dan hampir penuh, saudara akan bilang apa? Oh, so kalau dilanjutkan, kenapa? Sudah berlebih dari kapal. Saudara kalau makan untuk kenyang, betul nggak?
Jujur kita. Makan belum kenyang, udah berhenti aja lah. Jadi di depan masih tersedia. Belum kenyang nih. Belum kenyang. Terus bilang stop aja gitu. Atau tunggu sampai itu manusia ingin segala sesuatunya sampai kenyang. Kalau sudah kenyang, nanti kalau sudah kenyang, masih makan nggak? Nggak. Yakin? Udah kenyang nih. Tapi masih ada makanan. Iya. Gitu nggak? Gitu. Kalau udah kenyang apa? Terus datang orang. Ayo, makan. Ini saya beli mahal loh. Ini enak banget. Dari restoran yang terbaik di kota ini. Dari chef yang terhebat. Ayo, makan, makan, makan. Semua. Kan gitu. Jadi dia bilang kenyang. Disuruh. Kita paling jualan orang ya. Jadi bilang gak kenyang. Mau makan lagi nggak? Enggak. Tapi ketika ayo makan. Disuruh. Ya, oke. Enggak enak harganya. Padahal kalau kita makan lagi gimana rasanya? Kenyang lagi. Kan udah kenyang tadi. Makan tambah lagi walaupun dikit. Gimana? Nah, jadi bukan kenyang lagi tapi namanya kenyang itu. Tapi namanya kekenyangan. Jalan itu gimana? Jangan jalan. Mau dari duduk berdiri gimana? Rasanya ini mau pecah ya. Saking kenyang. Namanya kekenyangan tidak bagus dan tidak enak. Segala sesuatu yang berlebihan tidak bagus dan tidak enak. Yang bagus itu cuma apa? Biar Tuhan ajarkan. Kita berlebihan. Ya, oh iya Pak, kalau makan memang tidak boleh berlebihan. Setuju. Tapi kalau rezeki, beda Pak. Makanan itu rezeki enggak? Berikan makan rezeki yang sah. Itu enggak doa itu. Nah, itu. Kalau doa, oh, dekati kami ya. Oh, berlimpah. Benar apa betul? Kita pernah doa yang kayak itu. Pak, ya. Kalau Tuhan berkati kami, berkati saya, berkati anak saya, menantu saya, cucu saya, ya berlimpah. Padahal Tuhan ajarkan apa? Yang sejujurnya. Yang pertama, yang kedua, Lukas 3 ayat 14. Lukas 3. Jadi kita belajar bukan kata kepala, bukan kata pendeta, bukan kata ini, kata itu, kata si ini, itu, tapi kata Alkitab. Lukas 3 ayat 14. Sudah ketemu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan prajurit-prajurit angin juga. Dan kami, apakah kuat? Jawab Yohanes. Jangan merampas, jangan menyerah, dan cukupkanlah dirimu dengan gaji itu adalah penghasilan. Penghasilan tidak hanya dari gaji, tapi penghasilan bisa dari usaha, bisnis. Tapi itulah penghasilan, itulah income. Jadi Yohanes berkata, cukupkanlah dirimu dengan penghasilan. Kalau penghasilanmu cuma 3 juta, cukupkan dengan 3 juta itu. Kalau penghasilanmu 30 juta, udah cukupkan dengan 30 juta. Ini aneh tapi nyata. Waktu orang gaji 3 juta, cukup hidupnya.
nggak ngeluh dia. Tapi aneh, tapi datang. Waktu gajinya naik 2 kali lipat, jadi anak juta. 2 kali lipat nih. Dengan gaji 6 juta. Cukup. Ini aneh tapi nyata. Waktu gaji 3 juta, ini cukup. Tapi ketika gaji sudah naik 2 kali lipat jadi 6 juta, terus dia bilang, kurang ya. Tahu kenapa? Waktu 3 juta, dia pakai sesuai dengan apa yang ada. Kan ini pokoknya diatur aja semua. Waktu 3 juta, ada cicilan-cicilan enggak? Belum. Tapi begitu naik jadi 6 juta, mulai kepikiran ngapain? Belum punya motor. Jalan kaki kemana-mana, naik angkut tanggung kemana-mana, motor. Ada yang cuma DP 500, ada yang cuma DP 750. Kasih DP 6 juta, cukup kan? Cukup. Kasih DP, dapat motor. Mau bekas pokoknya naik pangkat jadi punya motor. DP-nya 1 kali, cicilannya berkali-kali. 1 cicilan. Ini udah lama. Baru. Beli cash atau kredit? Kredit. Kan setan kredit kan. Manggil-manggil. Kenapa beli cash? Kredit kok. Bunganya juga sangat murah. Yang kedua, mulai cicil apa? Kedua nih, biasanya kalau sudah ada motor dengan TV apa lagi? Macam dihitung itu di jam belajar. Kenapa 6 juta jadi? Tahu kenapa? Hah? Banyak yang waktu 3 juta nggak kepikiran untuk beli motor. Waktu 3 juta nggak kepikiran beli TV. Waktu 3 juta nggak kepikiran beli sepatu. Sepatu juga bukan seperti saya. Kalau saya selalu beli yang murah. Ya kan? Itu saya. Gitu kan? Selalu beli yang murah. Ada orang yang beli sepatunya. Kira-kira. Yang penting gaya. Ada orang yang beli baju. Belanjanya nggak kira-kira. Ada yang beli tas. Belanjanya nggak kira-kira. Akhirnya apa? 6 juta yang sudah 2 kali lipat. Dihitung-hitung jadi tekor. Tapi tidak mau hidup. Tapi ini lebih. Akhirnya tekor. Kalau sudah tekor, mulailah belajar itu mudah. Pinjam sana, pinjam sini, dari lubang. Itulah manusia. Firman Tuhan, Lukas 3 ayat 14. Cukupkan dirimu dengan gaji. Tuhan berkati sekian, cukup. Tuhan tambah, cukupkan segitu. Tuhan tambah lagi, cukupkan segitu. Jangan lebih daripada apa yang kita punya. Akhirnya kita yang susah sendiri. Padahal Tuhan sudah memberkati. Tapi karena kita yang penuh dengan nafsu, pengen ini, pengen itu, akhirnya susah. Yang ketiga, kita baca 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 8. Oh iya, tadi dikatakan ya, Lukas 3 ayat 14. Karena manusia pengen ini, pengen itu, gak puas dengan ini, pengen lagi lebih lagi. Akhirnya apa? Itulah ya. Dia kepikiran untuk melampas. Ya, kepikiran untuk melampas. Karena keinginan untuk lebih. Akibatnya apa? Dosa. Jadi hati-hati ya. Tuhan sudah ingatkan secukupnya. Sekali kita berlebih, nah maka timbul keinginan dalam pikiran dan akhirnya kita merampas
kita memeras, ya, ada orang yang korupsi, akhirnya ujung-ujungnya masuk penjara. 2 Korintus 9 ayat 8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melepaskan segala kasih karunia kamu, supaya kamu senantiasa di dalam segala sesuatu, dan Allah tidak. Ketiga hal yang kita belajar dari ayat ini. 2 Korintus 9 ayat 6. Kenapa Tuhan bilang berkecukupan? Kenapa Tuhan mengajarkan hanya berkecukupan? Apakah Tuhan tidak mampu memberi kita berlebihan? Makanya dikatakan Allah sanggup. Sanggup apa? Melimpahkan. Nah, itu kan. Berikanlah kami berkat yang berlimpah. Nah, itu sering doa kita. 9 dari 10 doa kita berlimpah. Padahal Tuhan mengajarkan secukupnya. Tapi 2 Korintus 9 ayat 8 memastikan Tuhan sanggup. Bukan Tuhan tidak sanggup. Dia sanggup untuk memberikan kita berkat yang melimpah. Tetapi kembali Tuhan menekankan supaya kamu senantiasa apa? Itu di dalam kemampuan Tuhan yang tidak terbatas, dia mampu memberikan kita berlimpah-limpah. Tapi Tuhan menjanjikan hidupmu berkecukupan. Ada yang bilang begini, wanita-wanita kalau cari suami, carilah yang punya kepribadian. Itu, ya, cari suami yang punya kepribadian. Apa maksudnya? 1, punya rumah pribadi, punya mobil pribadi, punya villa pribadi, kalau perlu punya jet pribadi, private jet, ya, segala-galanya pribadi. Itu saya tanya, yang penting punya kepribadian. Jadi itu segala sesuatunya punya pribadi, bukan hijau, bukan nebeng, ya, tapi punya berkecukupan. Ada yang bilang juga begini, saya mah nggak perlu punya banyak uang, deposito, tabungan, nggak perlu. Kamu nggak bisa apa-apa kalau nggak punya uang, apalagi lebih banyak. Yang penting bagi saya, mau beli rumah, uangnya, oh. Mau beli mobil, uangnya, mau beli apa lagi, uangnya, daripada dia bilang uangnya bang, tidak pakai-pakai. Itu apa? Saya nggak punya uang di bank. Yang penting ketika saya mau beli ini, uangnya, mau beli rumah sekolah, anak, uangnya, mau beli makan ini, makan itu, uangnya. Pertama Tuhan sanggup, tapi Tuhan tetap konsisten. Aku akan memberikan kepada, ya, senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Ukurannya adalah cukup. Nah, kalaupun Tuhan berikan ini, ada orang Kristen yang diri kaya? Banyak. Loh, itu kenapa? Tuhan bilang, kalaupun ada berkelebihan, kelebihan itu bukan untuk memenuhi nafsu, ingin ini, itu, tapi kelebihannya di dalam berbagai kebaikan. Jadi orang yang itu Tuhan beri ini, jangan pelit, jangan merasa kelebihan tertentu untuk diri sendiri. Aku lagi, aku. Rumahku, mobilku, villaku, apaku, usahaku, semuaku, itu aku dan aku. Kan itu kebajikan, berbagi dan berbagi.
kelebihan itu Tuhan punya perintah, lakukan kebajikan. Jangan numpuk terus. Makanan ditumpuk terus dalam perut, apa yang terjadi? Nambah lagi dalam perut, tambah lagi dalam perut, tambah lagi dalam perut. Ya, jangan bagi, bagi, bagi. Yang manusia ini selalu punya penyakit kurang. Gaji 10 juta, naik 20. Cukup nggak? Dikasih uang 1 juta. Gimana rasanya? Kurang. Tapi waktu ngasih ke orang, rasanya udah kebanyakan. Jangan banyak-banyak. Manusia benar selalu punya penyakit kurang. Bagaimana dengan Yesus? Dia adalah teladan. Kita harus mendalami kehidupan Yesus. Apakah Yesus hidup dengan kekayaan? Tidak. Apakah Yesus hidup dengan berkelebihan? Tidak. Apakah Yesus hidup sederhana? Zaman dulu nggak ada mobil kan? Jadi kemana-mana naik apa? Onta atau keledai. Bahkan Tuhan Yesus keledai juga. Jangan kan sekarang punya Lamborghini, punya Ferrari, punya Mercedes, punya BMW. Lihat saja Tuhan Yesus. Padahal kalau dia mau, berapa unta pun dia bisa punya. Betul tidak? Kalau dia mau, berapa keledai pun dia bisa punya. Betul? Sekarang kan kalau lihat di video, ada ketua umum Ormas, dia datang jalan langsung dikawal. Kita semua begini-begini. Padahal dia ada di kelompoknya sendiri. Jadi nggak ada yang mau menyerang dia, nggak ada yang mau mengganggu dia. Tapi begitu dikawal. Ada juga pemuka agama, begitu masuk langsung dikawal. Tuhan Yesus kalau mau banyak yang ngawal dia, bisa nggak? Banyak keledai irit-irit sana, bisa nggak? Tapi Tuhan Yesus bilang serigala ada lubang, burung di udara ada sarang. Tapi Yesus tapi tidak punya tempat untuk meletakkan. Tuhan Yesus bepergian kemana-mana. Tidak, di sana dia punya rumah, di sana dia punya rumah. Tuhan Yesus tidak pedulikan hal-hal seperti itu. Tapi yang penting, kemanapun Yesus ada, selalu ada tempat yang benar. Untuk bikin perjamuan, ada tempat. Untuk kendaraan, keledai. Mau tidak hidup kita? Tuhan sendiri. Tidak usah mikir deposito kita tabungan kita ada puji Tuhan. Tapi hati dan pikiran kita tidak. Hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan yang sanggup menyediakan semua kebutuhan kita. Amin. Ada orang yang iri sama orang kaya, tapi dia hidupnya enak. Jadi bukan orang Kristen. Kok gitu? Saya Kristen. Saya percaya Yesus. Tuhan yang juru selamat saya. Berkat-berkatnya dijanjikan di dalam kita. Tapi kenapa di hidup saya miskin? Ada orang berpikiran itu. Atau ini kan sama-sama Kristen. Satu gereja. Tiap minggu ketemu. Dia pakai mobil. Saya pakai mobil biasa. Atau bahkan saya naik angkot. Berpanas-panas. Keringat-keringat. Gimana dong keadilan Tuhan? Kok saya tadi bikin seperti itu? Saya berpikir merasa Tuhan tidak adil. Karena dia kaya, saya tidak kaya. Saya tidak rasa kaya dong. Ayo kita baca Lukas 16. Lukas 16. Kita baca dua ayat 19 dan ayat 23. Lukas 16
19 dan 23. Ya, Lukas 16 ayat yang ke-19 dan ayat 23. Dua ayat. Kita baca yang 19 dulu ya. 1, 2, 3. Ada seorang kalian yang selalu berpakaian jubah kuning dan kain halus, dan dia masih tidak bersuka ria dalam. Oke, stop dulu ya. Jadi di ayat 19 ada orang kaya. Orang kaya kelihatan dari apa? Pakaian. Nah, jadi kalau Yunus selalu khotbah tiap hari Minggu dengan jas, bayangin. Orang kaya sedikit satu dari pakaian, kedua dari mobil, ya kan? Nah, ini dari pakaian dulu. Tiap minggu jas, kaya nggak? Nah, kaya. Dan punya beberapa jas. Dulu sering pakai jas, tapi berjalannya waktu, jasnya hanya disimpan. Saya jarang sekali pakai, jarang sekali pakai. Kalaupun ada undangan, ya, saya nggak pakai jas, pakai batik. Jadi yang akan dengan saya itu adalah batik. Makanya tiap hari orang hampir ya ketemu saya hari ini, hari ini, hari ini. Yunus dengan apa? Batik. Ya. Jas udah masukin ke dalam bermain. Bahkan 3 tahun lalu, ketika memulai ibadah CMC Cabai, saya memilih hanya menggunakan kemeja putih dan jas. Sesekali saya pakai batik lengan panjang. Itu pilihan saya. Tetapi kemudian ada yang bilang kepada saya, Pak Yunus punya jas, pakailah jasnya waktu khotbah. Kenapa? Saya merasa dengan baju putih, pakai dasi, sudah cukup. Rapi nggak? Rapi. Sebab ada kan yang khotbah pakai jeans, ada nggak? Ya. Khotbah pakai kaos, ada nggak? Ya. Khotbah hanya pakai kemeja saja di gulung, ada nggak? Ya. Itu sederhana ya. Harusnya pakai itu dong, ya kan? Kenapa lambat Tuhan harus tampilnya wah, termasuk harus pakai jas? Itu kan pasti sederhana. Saya nggak mau memilih sampai pakai jeans. Hampir nggak pernah. Seingat saya, hampir nggak pernah saya khotbah di mimbar pakai jeans. Nggak pernah. Karena ada kesadaran jeans itu bukan dipakai untuk sesuatu yang khotbah gitu ya. Nggak pernah. Tapi dia bilang, Pak Yunus, kalau Bapak ini nggak kali pejabat. Bapak dulu nggak kali pejabat. Bapak pernah pakai yang rapi? Oh ya, pasti. Termasuk banyak yang pakai jas. Bapak pakai jas nggak? Iya, saya juga. Kenapa melayani Tuhan ini lebih dari menghadap jadanya? Kenapa pakai jas? Ya, oh iya ya. Apa yang disampaikan kepada saya masuk ke dalam pikiran dan mungkin jemaat ada yang tahu, ada juga mungkin tidak terlalu perhatikan, tapi yang mengikuti lewat online pasti akan tahu apa itu. Jas yang saya pakai ini yang saya pakai 3 tahun. Selama saya khotbah, tiap minggu pakai yang sama. Selesai digantung. Datang hari Minggu ke tempat ini pakai jas yang sama. Jadi saya pernah ganti jas ini dari 3 tahun. Ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Orang aja nih pakai jas, padahal ini jas satu-satunya yang bisa pakai untuk pelayanan. Di sini kelihatannya rapi, bagus. Di video kelihatannya bagus, rapi, pakai jas, pakai dasi.
Padahal ini lagi, intinya yang sama. Ketika melayani Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Segala, hidup kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Kalau bisa, kenapa kita berhati itu aja, itu aja. Kenapa kita memberikan yang sama? Maka saya salut dengan kata-kata kita dari gereja Advent, ya, gereja Masehi Advent 27. Mereka ibadah hari apa? Sabtu, ya, Sabat. Saudara perhatikan, setiap hari Sabtu, jangan dia pakai mobil biasa, tapi perhatikan, naik sepeda motor roda dua, tapi pakai jas. Maka hampir bisa ditebak, diduga bahwa itu adalah teman-teman kita jemaat pakai motor, tapi dia pakai jas. Kan tidak umum. Tapi itu tidak jadi aneh kalau terjadi pada hari Sabtu. Atau angkot, diangkut berpanas-panas pakai jas. Hampir pasti itu adalah teman-teman kita umat Advent. Kenapa? Karena jemaat Advent setiap ibadah hari Sabtu mereka selalu datang ibadah dengan pakaian terbaik yang mereka miliki. Ke pesta mereka enggak, tapi ke gereja hari Sabat mereka tampil dengan apa yang terbaik. Walaupun kalau kita kan, masa pakai motor pakai jas aneh, masa pakai angkot pakai jas aneh, dilihat pakai jas, tapi ini angkot naik angkot dia pakai jas, dan rasanya nggak wajib, tapi mereka nggak peduli itu, karena mereka punya tujuan datang ke ibadah dengan apa yang terbaik. Orang kaya hidupnya berpakaian jubah umum, kainnya yang halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam apa? Kehidupan. Gitu kan? Aduh, coba bayangin bisa liburan ke Bali, ke Raja Ampat, ke Vietnam, ke Bangkok, ke Paris, enaknya. Jangankan mengalaminya, membayangkannya gimana? Enak. Kalau menjalaninya, enak. Pergi ke mall, beli ini, beli itu, beli ini dan itu, enak nggak? Hidup dalam keuangan. Itu orang kaya. Baca ayat 23. Sama-sama. 1, 2, 3. Orang kaya itu juga apa? Mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia di alam maut, ia memandang ke atas. Dan jauh pilihannya dan dulu. Jangan iri dengan orang kaya. Ada nggak orang kaya masuk surga? Karena dalam kelebihannya dia selalu berbuat kebajikan. Dia selalu berbagi, dia selalu peduli, ya, dia nggak pelit karena dia tahu berkat Tuhan harus disalurkan, bukan untuk aku lagi, aku lagi, aku lagi, aku lagi. Orang kaya seperti itu masuk surga. Tapi ada juga orang kaya pelit, uangnya nggak berseri, tapi nggak mau segala sesuatu hanya aku lagi, aku lagi, aku lagi, aku lagi. Pelitnya nggak turungan, dan dia kalau mati masuk ke mana? Kayak dia menderita sengsara di alam maut. Surga nggak ada sengsara. Yang ada apa? Bina. Nanti masuk. Jadi jangan iri ya dengan orang kaya. Kita boleh agung pada orang kaya. Dia mau berbagi. Kebutuhan gereja dia bantu. Kebutuhan orang susah dia bantu.
Kita boleh salut, kita boleh kagum sama orang yang seperti itu. Dan kita boleh berdoa seperti doa saya di awal tahun, ya. Saya berdoa, Tuhan jadikan saya kaya. Untuk apa? Saya mau dengan kekayaan saya pakai untuk melayani. Uang numpuk, uang numpuk. 7 triliun nggak habis dipakai untuk kemewahan. Tuhan nggak suka. Tuhan mau uang yang Tuhan berikan bagikan. Saya berikan pakai untuk hormat dan kemuliaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hiduplah sederhana. Tapi saya punya uang. Iya, walaupun kamu punya uang, hiduplah sederhana. Ya, sebab hidup sederhana itu tetap bisa berlebih. Ya. Jadi nggak ada hidup mewah berbahagia. Hidup sederhana tetap bisa bahagia. Hidup sederhana asal tetap bersama dengan Yesus. Maka hidup kita penuh dengan suka